Halo bro, apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan pasang footstep underbone aftermarket buat motor saya Ninja RR Old merah Ferrari. Karena saya rasakan pakai footstep standarnya itu agak kurang ya, dari segi tampilan kurang, dari segi kenyamanan saya kira kalau saya pribadi agak kurang ya, kurang mundur dan juga kurang naik sedikit, itu yang saya rasakan. Tapi kalau kalian saya nggak tahu. Makanya setelah itu saya langsung cari-cari footstep aftermarket dan ternyata banyak sekali. Ada B-Pro, ada RC3, ada VRG, ada VND, ada Taiga, ada Nui Racing, ada WE3, pokoknya banyak sekali. Dan saya juga sempat bikin polling di Instagram dan akhirnya saya menemukan footstep yang saya cari di depan saya ini. Nanti kita bongkar sama-sama, ini dia. Oke, ini dia barangnya, ada dua. Ini adalah footstep underbone-nya dari B-Pro Racing yang Gen 2. Ini adalah stabilizer kutikanya supaya dia lebih stabil dan tidak goyang-goyang. Ini juga dari B-Pro Racing. Tapi menurut saya untuk packagingnya ini agak kurang ya. Nah kayak gini, cuma diplastikin aja. Menurut saya sih alangkah lebih bagusnya packagingnya pakai kardus ya, supaya lebih bagus dan juga menjaga produknya ini tidak tergores-gores. Karena kalau plastik kayak gini kalau robek dikit kan bisa tergores ya, dan juga ini bisa bertumpukan gini. Jadi menurut saya lebih bagusnya pakai kardus supaya lebih jos gandos gitu loh. Oke, sekarang kita bongkar aja isinya seperti apa. Ini yang Gen 2 ya, jadi pijakan kakinya seperti ini, kayak gerigi-gerigi kayak gini. Ini sebenarnya dari segi fungsi bagus banget, jadi dia nggak licin. Cuma dari segi tampilan saya jujur kurang suka. Saya lebih suka yang Gen pertama ya, tapi saya cari-cari itu udah kosong semua di toko. Di Shopee, Tokopedia banyak sekali saya tanyakan ternyata kosong semua yang Gen 1. Sebenarnya saya ngincer B-Pro yang Gen 1, tapi karena nggak ada, mau ke yang paling baru yang 3D itu saya kurang suka bentuknya. Jadi ya paling mendekati ya ini B-Pro yang Gen 2, cuma ininya kayak gini. Dari segi tampilan saya kurang suka, tapi dari segi fungsi ini berfungsi dengan baik ya, karena dia tidak licin. Tapi mungkin nanti akan saya ganti, karena ini bisa dibeli terpisah. Nanti akan saya ganti ke yang lebih polos. Kayak gini gimana ya, agak kurang gitu loh. Nah kayak gerigi-gerigi apa gitu loh. Jadi nanti akan saya ganti ya, sementara pakai ini dulu aja nggak apa-apa. Nah kayak gini, kemudian ini ada untuk apa namanya kutikan dan juga remnya, ada karetnya bagus. Jadi dia nggak licin. Kalau polosan itu biasanya licin ya. Ini kan ada karetnya seperti ini, nah kayak gini. Kemudian ini ada baut-baut. Saya nggak tahu apakah sudah dibekali full bautnya, tinggal pasang atau enggak. Nanti kita bongkar dulu. Kemudian ini ada buku panduannya atau buku pedoman. Jadi buat kalian yang mau masang sendiri di rumah bisa, tinggal perhatikan yang ada di sini saja. Nah kayak gini, udah digambarkan secara jelas. Kemudian ini ada untuk kutikan persnelengnya. Nah kayak gini ada lubang-lubangnya. Dulu kayaknya sih polos ya, tapi Gen 2 ini dia ada dua lubang begitu seperti ini. Dan ini baru ya, tapi kok udah kotor tuh, udah agak kotor ya. Nanti kita bersihkan dulu. Saya juga nggak tahu ini kena apa kok bisa baru tapi kotor seperti ini. Nah kayak gini, ini juga nggak polos tapi ada motifnya kayak gini. Nah seperti ini. Ini untuk yang persnelengnya. Nah kayak gini. Untuk yang remnya seperti ini. Nah ini untuk sebelah kanan bentuknya seperti ini. Nah kayak gini ya. Nah detailnya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah kayak gini ada dua buah lubang atau cekungan lah. Nah seperti ini cekungannya. Kemudian ini ada siripnya untuk bagian atas dudukan footstep yang besar itu seperti ini, seperti sirip ikan hiu ya, seperti ini. Nah kayak gini detailnya seperti ini, ada lubang-lubang, bolong-bolong. Bentuknya sih lebih sporty daripada generasi pertama ya. Terus ini dudukan kecilnya untuk yang kerangka. Ini saya nggak tahu apakah nanti bisa digunakan atau enggak, nanti kita lihat dulu ya. Yang jelas ada dua dudukan kecil, dan ini adalah dudukan utamanya atau ya intinya ya ini footstepnya. Nah kayak gini, ada tulisan B-Pro di sini bermotif. Ini bahannya duralium ya, duralium full CNC seperti ini. Dari bentuk sih lebih sporty. Ini ada lubang-lubang juga atau cekungan seperti ini. Nah kayak gini, sebenarnya saya cari yang Gen 1, tapi karena tokonya udah kosong semua, hampir semua tak tanya kosong, ya udah saya ke Gen 2. Kenapa saya nggak ke yang model Taiga seperti VRG itu? Karena menurut saya bentuknya sih bagus ya, cuma dia agak kurang naik dan mundur gitu menurut saya pribadi ya. Walaupun saya belum pernah coba sih. Kemarin saya juga bikin polling antara ini dan model Taiga, ternyata banyak yang pilih yang ini. Ya udahlah, saya pilih ini aja. Nanti kalau bosen atau apa ya tinggal ganti aja gitu ya. Ini yang sebelah kanan seperti ini, ada logo B-Pro. Nah kayak gini seperti ini. Kemudian ini untuk yang sebelah kiri.
tidak ada logonya ya. Nah, logonya nggak ada, cuma ada di sebelah kanan aja. Nah, kayak gini. Bentuknya seperti apa? Ketika sudah terpasang, mari kita coba pasang sama-sama. Oke, yang pertama kita copot dulu footstep bagian kanan, karena kemarin ada masalah juga di bagian tuas remnya yang nggak bisa disetting lebih ke atas, jadi hasilnya adalah remnya terlalu dalam. Makanya kita copot aja, kita ganti dengan yang baru ya. Untuk perakitannya, kita pasang dulu sirip bagian atas, ada 2 buah baut. Tinggal kita baut seperti biasa, aman. Kemudian step utamanya atau yang ada geriginya itu ada 1 baut yang paling gede ya, tinggal kita colokkan aja. Nah, untuk kutikannya ini ada bos-bosannya 2 ya, jangan lupa dipasang supaya nggak seret. Pasang dua-duanya, tinggal colok aja. Yang terakhir, pasang kutikan depan yang ada karetnya, ini juga sama, cuma ada 1 baut, tinggal dicolok sudah jadi. Nah, ini dia langsung jadi ya. Kalau kalian bingung, silahkan cek di buku pedomannya, sudah lengkap, bisa pasang di rumah sendiri. Kemudian kita pasang ke bagian rangka, jangan lupa adaptor atau dudukan kecilnya tadi dipasang supaya posisinya dia lebih keluar seperti ini. Yang terakhir, pasang master remnya. Ini saya pakai RCB yang tipe E12. Nanti tak kasih tahu detailnya seperti apa ya. Oke, kanan udah selesai, kita copot footstep bagian kiri beserta persnelingnya. Nyopotnya juga gampang, bisa dilakukan di rumah. Untuk perakitannya sama seperti yang kanan ya, kalian bisa cek di buku pedoman, intinya hampir sama lah, baut-bautnya juga hampir sama, jadi tinggal colok-colok aja, kemudian kita pasang ke rangka, jangan lupa adaptornya juga ikut dipasang, supaya lebih keluar posisinya. Kemudian pasang tuas persnelingnya, dan yang terakhir, jangan lupa untuk stabilisernya juga ikut dipasang ya. Yang pipa ini dia ikut besi bagian depan, seperti ini. Kemudian kita kaitkan ke bagian kutikan belakang. Jadi dia akan lebih kokoh, lebih stabil, tidak mudah goyang. Nah, kurang lebih seperti ini ketika sudah terpasang semuanya ya. Tapi di sini ada kendala, jadi tutup gear depan ini tidak bisa dipasang karena dia mentok dengan kutikan bagian depan. Solusinya adalah kita harus cowok tutupnya ini di bagian bawah, kita gerinda, atau kita beli tutup gear yang aftermarket banyak, biasanya yang CNC itu ada. Cuma ya kelihatannya akan kosong ya. Jadi mungkin nanti ini akan tak gerinda, tak bawa ke bengkel dulu supaya lebih rapi, kemudian nanti baru kita pasang lagi. Nah, ini dia kondisi footstep underbone Bipro Racing Gen 2 sebelah kiri sudah terpasang dengan sempurna, kelihatan lebih cerah, lebih gagah berisi, klop dengan warna armnya ya, yang silver juga, jadi kelihatan lebih cerah lah. Untuk kutikan depannya juga bekerja dengan normal, dia stabil, tidak goyang-goyang, lebih kuat lah, lebih kokoh, karena ada stabilisernya. Untuk posisi ridingnya jelas dia lebih sporty, kaki lebih mundur ke belakang, lebih naik. Kalau saya pribadi sih lebih nyaman ya, lebih pede lah, lebih racing gitu loh, daripada yang standarnya yang terlalu ke bawah. Kemudian di sebelah kanan juga sama, udah terpasang dengan rapi, tampilannya lebih fresh, lebih cerah karena serasi dengan armnya yang warnanya silver juga ya. Dari segi bentuk saya juga suka, dia proporsional, tidak terlalu lebay, pokoknya pas lah. Itu kalau menurut saya ya. Kalau kalian saya nggak tahu. Nah, kemudian untuk master rem belakang saya pakai RCB yang tipe E12 warna hitam doff, jadi sangat masuk. Dan yang unik di sini, tabung minyak remnya tak taruh di belakang ya, karena selangnya kurang panjang. Saya belum beli, jadi ini tak bikinkan bracket khusus di belakang. Nanti kita belikan selang rem yang panjang dulu. Dan yang paling penting, ini remnya udah berfungsi dengan normal. Sekali tekan dikit aja dia udah set. Beda dengan footstep standarnya kemarin yang remnya terlalu dalam. Ini udah mantep banget lah. Nah, untuk posisi kakinya sama seperti yang kiri, dia lebih mundur dikit, lebih ke atas. Kalau saya pribadi sih lebih nyaman seperti ini ya. Di jalan pun ketika di foto juga terlihat lebih oke, lebih percaya diri lah daripada menggunakan footstep standarnya. Itu kalau saya pribadi ya. Kalau kalian seperti apa seleranya saya nggak tahu. Yang jelas secara keseluruhan saya suka footstep ini. Harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau kalian mau beli, linknya tak taruh di deskripsi ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pemasangan footstep underbone Bipro Gen 2 di motor saya. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video Bojani Mom selanjutnya.